Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rekan-rekan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi biasanya digunakan untuk mengatur ya, atau di sini adalah kita ingin mengetahui bagaimana cara ya, sebuah kegiatan itu dilakukan. Sebagai contoh, permutasi ini misalkan saya memiliki kasus seperti ini ya. Ini adalah 4 pedagang ya, katakanlah A, B, C, dan D. Nah, pedagang tersebut ingin kemudian disusun dalam suatu urutan. Dalam hal ini adalah kiosnya, ada kios 1, 2, 3, 4. Nah, dalam kasus ini kalau kemudian urutan diperhatikan, cara menyusun sebuah objek diperhatikan, berarti itu adalah sebuah permutasi. Tetapi kalau nanti cara menyusun sebuah objek kemudian urutan tidak diperhatikan, berarti itu akan menjadi sebuah kombinasi. Dalam kasus ini, kasus yang pertama, saya mau menjelaskan bagaimana menghitung cara 4 orang pedagang kaki 5, katakanlah inisialnya A, B, C, dan D, yang menempati suatu lokasi akan disusun dalam urutan yang teratur. Berarti ini adalah permutasi. 4 pedagang akan menempati 4 los. Ini ya, 4 pedagang akan menempati 4 los ya. Nah, karena dia ingin menempati 4 los, maka saya buat los ini ya, los dalam sebuah lokasi ya, kita beri dengan 1, 2, 3, 4. Sedangkan inisial pedagang ini kita kasih A, B, C, D. Untuk menyusun cara ini, maka kita bisa menggunakan ada sekitar 3 pendekatan. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara manual ya. Yang kedua, kita bisa gunakan dengan diagram pohon atau tree diagram. Yang ketiga, kita bisa menggunakan cara dengan menggunakan metode ruang ya. Nah, yang pertama dulu kita lakukan adalah kita menyusun dengan cara manual. Sebagai contoh, los 1, 2, 3, 4. Maka kalau los 1 ditempati oleh si A ya, berarti kita buat asumsi ya, karena orangnya, pedagangnya dengan losnya jumlahnya sama, berarti setiap pedagang punya hak sama. Artinya dia hanya boleh menempati satu lokasi, dia hanya boleh membeli satu los ya. Sehingga di sini kalau los 1 digunakan oleh A, berarti los 2, 3, 4 A nggak boleh lagi nempati. Ini boleh digunakan B, ini boleh digunakan C, ini boleh digunakan D. Kalau los 1 adalah A, los 2 adalah B, maka urutan diperhatikan. Berarti yang ketiga boleh D dan C ya. Kalau A masih bersikeras untuk di los 1, maka berikutnya adalah C. Maka di sini kita bisa menggunakan B dan D. A tetap ya. Kemudian los kedua oleh C, maka di sini boleh B dan D. Ini A tetap ya. Maka kemudian kesempatan untuk yang kedua tinggal oleh D ya. Di sini adalah B, ini C. Kalau yang pertama tetap A, maka yang kedua D, maka di sini C dan B. Nah, lihatlah di sini kemungkinan cara A bersikeras di los 1, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini 6 cara adalah A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, B, D, A, C. Ini sama, ini saya balik. Ini adalah DB. Ini ya, ini DB. Ini nggak boleh sama.
ya. Nah, ini kalau mau disebut dalam sebuah diagram pohon, maka satu, kesempatan si A untuk memiliki. Yang kedua, berarti ada B, ada C, ada D. Ini kan dari 6 kemungkinan A semua. Ini bisa B, dia bisa B, bisa C, bisa D, bisa A, B, C. Ini hanya 3. Habis ini AB, maka 3, 4 ditempati oleh C atau D. Kalau A, B, C sudah 1, 2, 3, berarti yang 4 adalah di sini adalah D, ya. Kalau A, B, D berarti adalah C, ya. Kalau AC sudah menempati 1, 2, berarti di sini ada kemungkinan menggunakan B, D. Ketiganya B, ini ya D, atau dibalik adalah DB, ya. Ini DB, ini DB. Kalau AD adalah untuk los 1 dan 2, di sini adalah BC, ya. Ini juga kemudian CB, ya. Nah, sehingga di sini Anda bisa lihat ini cara manual hanya untuk A di tempat pertama. Ini adalah cara diagram pohon. Nah, ini ya, ini adalah cara diagram pohon. Yang kedua, sekarang A sudah tidak punya cara lagi. Setelah 6 cara ini, maka B boleh. Maka kalau B sudah di los 1, los 2, los 3, los 4, berarti dia adalah ditempati oleh di sini kita buatkan A, ya. Kemudian di sini adalah C, ini D. Tetap B pertama, ini kita gunakan tetap A, ini adalah DC, DC ya. B tetap yang pertama. Sekarang karena A sudah tidak bisa urutan yang kedua, berarti sekarang dia bergeser ya. Sekarang menjadi di sini C. Ini baru A dengan D. Ini adalah B, ini adalah C, ini DA. Ini juga sama sekarang B. Urut lagi A, C, ini D. Berarti tinggal AC, AC di sini. Ya, AC, ini B, ini adalah D, ini adalah C, ini adalah A. Kita dari manual kita rubah lagi ke persamaannya adalah kebersamaan kesusunannya dengan menggunakan diagram pohon. Sekarang A, di sini ada C, di sini ada D. Ya, sudah BA berarti ini tinggal C, ini dengan D. Ini sekarang D, ini dengan C. Ya, ini sama BC dengan A, ini adalah D. Ini D, ini A. Ini kemudian kita gunakan A, ini ketemu C, ini C, ini ketemu A. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Sekarang kesempatan B duduki untuk gas pertama hanya 6 cara. Berarti C juga punya cara untuk dia bisa memiliki gas yang pertama. Ini saya masukkan C semua, ya. C saya masukkan semua. C, D, ya, ini C semua, ini C semua ya. C, 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 juga 6 cara. Ini D sekarang. Ya, ini sekarang masuk D, 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 D. Urutannya apa? Dari ini sudah kelihatan. Setelah ini cari abjad urutannya. Kalau ini A, B, C, D. Kalau B, A, C, D, berarti ini adalah A. A, A, B, B, ini D, ini D. Ini A, ya. Kemudian ini A, ini B, ini B, ini C, ini C. Di sini sudah CA, berarti tinggal di sini adalah BD. BD. Sekarang kita balik di sini DB. Ya. Di sini CB tinggal AD. Ini DA. DA. Kemudian di sini ini kita ketemu CD, ya. CD ini akan ketemu di sini adalah kita buat AB, ya.
ini BA, B ini A, ini adalah DA, ini adalah B, ini C, ini C, ini B. Sekarang DB berarti AC ya, ini CA, ini DC, ini BAB, AB, ini BA, B ini A. Nah, kemudian kita susun. Ini sekarang dari C, C-nya di sini, D-nya di sini. Ya, kita susun kalian ya. Ini kemudian C berarti A, B, D. Ini kita buat lagi. Di sini adalah kita susun lagi di sini. Sekarang D berarti A, B, C. Ya. Sekarang di sini CA berarti B, di sini D. Ini D, ini B. Jadi kalau kita susun nanti kembalikan ketemu lagi seperti cara manual. Ini diagram pohonnya. CB ini A, ini D, ini D, ini A, CD ini A, ini B, ini B, ini A. Ya. Kemudian di sini DA berarti adalah di sini B, C, ini C, ini B, ini adalah DBA, ini adalah C, ini C, ini A, ini A, ini B, ini B, ya, ini A. Nah, saya kalau ini kita ambil DAC, DABC, ini ya, DABC, DAC atau B ya, DBAC dibalik DBCA, temunya ini. Maka sekarang kita lihat cara manual diagram pohon, tinggal dijumlah. Mulai ini akarnya bercabang 4, tulis di sini 4 ya. Nah, dari 4 ini setiap cabangnya yang ada di los 1 ini dia bercabang lagi 3. Nah, setiap yang ada di los 2 ini cabangnya 2 ya. Kemudian di sini setiap cabangnya di 3 ini dia hanya bercabang 1 ke 4 ini. Maka sekarang kita lihat ada 24 cara menyusun 4 pedagang yang menempati 4 los. Maka ada 24 cara dengan asumsi mereka hanya memiliki 1 lokasi. Nah, untuk jelasnya lebih kita bisa lihat dengan menggunakan metode ruang lebih mudah. Yang pertama, los pertama ini semua dapat kesempatan. Ini A, B, C, D ya. Los kedua karena A sudah ngambil, berarti los kedua hanya boleh B, C, ini ya, C, D. Karena los 1A, los 2B, berarti los ketiga adalah C, D. Karena los 1, 2, 3A, B, C, berarti tinggal D. Maka kita jumlah ini dijumlah semua ini. Inilah yang namanya metode ruang tuh ini. Berarti ini apa? Oh, ada 4 ya. Oh, ada 3, oh, ada 2, oh, ada 1. Berarti jumlahnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan n faktorial ya. Ini kasus 1, artinya adalah jumlahnya pedagang menempati lokasi sama n permutasi NPN. Bagaimana kalau sekarang adalah permutasi sebagian objek? Jadi ada 7 orang dosen akan dipilih menjadi tim dekanat. Dekan, wakil dekan 1, WD 2. Ada berapa cara tim dekanat dapat dibentuk? Karena kita sudah bisa menggunakan ini metode ruang ini, maka kita gunakan ruang saja di sini. Semua orang berhak menjadi dekan. A, B, C, D. Ini dekan ya, ini adalah D ya. Kemudian E, F, G. Andai kata dekannya A, berarti wakil dekan atau bantu dekan satunya boleh B, boleh C, boleh D, boleh E, boleh F, boleh G, tapi nggak boleh A lagi. Kalau PD2 nya dekan A, PD2 B, berarti ini adalah sudah ketemu. Ini boleh C, boleh D, boleh E, boleh F, boleh G. Nah, di sini sudah ketemu dekan, kesempatannya ada 7 orang boleh jadi dekan.
Setelah dekan terbentuk, maka tinggal PD1 nya ada 6 kesempatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. PD2 nya tinggal 5 kesempatan ya. Berarti ketemunya 120 cara, 210 cara. Andai kata manual susah sekali, waktunya terlalu lama, maka kita gunakan metode ruang. Ini caranya akan sama dengan rumus ini, NPR. Kalau tadi NPN, sekarang N adalah 7 orang dosen, akan disusun dalam tim dekanat. Ada dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 2, R. Dan ketemu di sini caranya apa? N faktorial adalah ada 7. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya. Kemudian di sini kita cari ya. N dikurangi R, 7 dikurangi 3 masih 4. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Maka ketemu 210 cara. Bagaimana kalau kita susun dengan cara ini? Berarti kita hanya bisa nyusun andai kata DK-nya A. Ada berapa cara? Ini A ya. Ini A semua ya. DK-nya A semua ya. DK-nya A semua. Nah, kenapa di sini jumlahnya adalah 30? Karena 210 dibagi 7. Berarti ada kemungkinan setiap dekan akan membentuk ya 30 cara. Ini contoh A. Berarti boleh B. Dari sini ketemu A, B, C. A, B, C. Turun A, B, D ya, di B. B dengan D. B lagi ya, B lagi ini dengan E. B lagi ini dengan F. Ini B lagi dengan G. 1, 2, 3, 4, 5 ya, berarti ini. Nah sekarang kalau sudah ini tadi DK-nya maunya PD1 nya B, maka dia turun ke sini. Ini udah B maunya C, berarti dia di sini C. C nggak mungkin C lagi, B nya geser ke C, B nya geser C, jadi ACB ya, ACB. Ini semua sama maunya C lagi, ini bisa lagi D, maunya C lagi wakil DK-nya. Ini ketemu E, maunya C lagi ya. Ini akan ketemu F, maunya C lagi ya. Ini ketemu G. Andai kata dekan A memilih PD1 nya adalah yang D. Di sini sekarang A, D. Ini sama dengan di sini, maka ini geser B dulu, berarti A, D, B. A, D, B. Nggak mungkin A, D, D, karena D setelah ini nggak boleh kepilih, maka jadi adik. C nya geser ke sini, gantikan D ya, gantikan D. Berarti sini adalah C, ini adalah C. A, D, E ya. Ini akan ketemu A, D, kemudian F, A, D, ini ketemu G. Nah DK-nya memilih, sekarang maunya dia E. Nanti kalau E ini ketemu B, E lagi ketemu C, E lagi, wakil dekan 2 nya adalah ketemu D ya. Ini E lagi ketemu F, ini E lagi ketemu G. Dia nggak maunya adalah wakil dekannya A, wakil dekannya adalah kemudian di sini F, di sini apa? B, F, C, F, D, F, ini E. F nggak mungkin F, ini F nya adalah G. Nah sekarang tinggal maunya dia G, berarti ini boleh wakil dekan satunya adalah B. G boleh C, G wakil dekannya adalah D, G ya, wakil dekannya adalah E, kemudian G wakilnya adalah F ya. Nah jadi ini adalah cara ya. Jadi kalau nanti kita buat manual susah, pohon juga agak susah, makanya paling mudah lah kita gunakan tadi diagram, kita gunakan tadi metode ruang. Misal ruangnya ada berapa kemungkinan? 210. Cara nyusunnya ini kita ketemu yang A. B lagi, nah kalau kita susun dengan teratur, tertib, maka ketemu 210. Nah sekarang kalau permutasinya adalah dalam bentuk lingkaran, ini ya, lingkaran.
Otomatis lingkaran itu kalau itu berputar terus, biar nggak berputar, maka caranya ya, kalau tadi kita sudah ketemu ini pakai rumus formula, ini pakai rumus ya, ini rumus, ini pakai metode ruang, buktinya kita ini kan ya. Nah sekarang gimana kalau lingkaran? Kita pegang lingkaran 5 mahasiswa inisialnya A, B, C, D ini, kita pegang siapa yang akan dijadikan urutan pertama. Oh si A nggak boleh ganti. Yang kedua boleh B, boleh C, boleh D, boleh E ya. Di sini kemudian ketemu kalau A sudah urutan pertama, B kedua, berarti sudah C, D, E ini ya, E. Sini kita boleh menggunakan tadi apa? Kalau A, B, C ini berarti boleh D, ini E. Ini gunakan E ya. Saya kalau ini mau disusun A, ini tetap A semua, ini A semua ini ya. Jumlahnya berapa? Nanti kita cek lagi. Ini A semua ini ya. Ini A semua, A semua ya. A, B, C, D, E. Ini kita buat sudut AB ya. C, D, E. Sekarang yang ini dibalik. Ini kan A, B, C, E. Ini ganti, D-nya geser ke sana. Oh, berarti A, B, C, E, D ya. Nah, nanti kenapa jumlahnya? Apakah 24 jumlahnya? Kita tarik di sini. Ruang 1 hanya A, karena A jadikan sebagai, dan nggak boleh pindah-pindah untuk A karena lingkaran ya. 1 ini ada 4, ada 3, ada 2, ada 1 ya. Berarti ini ketemunya 4, 3 kali 2 kali 1. Maka formulanya karena 5, ketemunya kok tadi adalah ini 24, berarti 5 kurangi 1 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 ini kita buatkan tadi ini ketemu B lagi ya. B ini nggak boleh C lagi sekarang. Kalau kita lihat ya, ini kalau sudah B berarti yang ini ganti, ini harus ganti D karena A, B, C sudah A, B, D. Nanti geser terus ini A, B, D, nanti ini boleh jadi D. Setelah D ini, maka ini geser E, ini C, ini bisa ganti lagi. Ini kalau enggak ya A, B, D, kemudian C, E, ini boleh C, E. Ini lagi B lagi, ini D, tapi yang ini diganti E, C ya, C. Itu kan A, B, D, ini ganti C, E. A, B, D, E, E nya diganti oleh C. Kalau mau sama maka atasnya menggantikan A, B, D ya, ini E, E ini kok sama, ganti C nya gantikan atasnya ini. A, B, D, D ini A, B, D, kok ini sama, C nya gantikan D ya. Yang ketemu ini ada B lagi, ini kemudian E ya. Ini apa setelah E? Maka ketemu lagi di sini. Kalau ini menurut ya E, C, D, E, berarti A, B, E, maka akan muncul lagi setelah E, A, B ini ya, A, B. Di sini E ini berarti ini bisa D, bisa C, D, C, D. Ini B lagi, ini E ya, E berarti adalah DC. Ingat, sekarang kita lihat setiap urutan itu ada 5 untuk 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Maka otomatis nanti ini ketemunya adalah, kalau kita lihat ya, ini kalau ada B ya, ini kan ada ini lah, di sini baru B, di sini masuk C, masuk D, masuk E, ini kan A, B ini sudah membentuk di sini 6. Nanti AC membentuk 6 lagi, ini akan AC lagi ya, AC lagi membentuk dia 6. Nanti D lagi ini membentuk 6 ya. Ini kemudian baru kemudian ketemunya yang D, ini E, ketemu 6 ya. Kita boleh buktikan tadi setelah AC ini ketemu AC, ini pasti B, B, B ya. C nggak boleh, ini D, D, E, E. Ini AD berarti B, B, C, C. Ini adalah E, E. Ini berarti B, B, C, C, D, D. Ini urutan lagi dari ini yang belum AC, B,
berarti ketemunya adalah DE. Ini ketemu ED. Yang ini yang belum, oh berarti adalah BE. Ini EB ya. Ini ACE, berarti yang belum B dengan D B ya. Yang sini adalah AD, ini berarti yang belum adalah C sama E berarti E sama C. Yang di sini ADC, kemudian ini belum ada B, ini belum ada E, berarti EB ya. Yang di sini AD berarti belum ada B, belum ada D, maka DB ya. Yang ini adalah belum ada C, belum ada D, berarti DC. Yang ini belum ada B, belum ada D, berarti DB. Yang ini belum ada B, belum ada C, makanya di sini CB ya. Nah, jadi inilah bagaimana kita bisa menghitung cara dengan menggunakan 3 kasus untuk permutasi ya. Yang pertama adalah NPN, artinya adalah N permutasi dari N. Sudah ketemu tadi ini ya, kita menggunakan ini. Yang kedua adalah kita menggunakan tadi adalah NPR, karena ada 7, P ada 3. Caranya seperti ini. Dan terakhir adalah permutasi yang kemudian dalam membentuk sebuah lingkaran, dia membentuk N-1 ya. Nah, mungkin ini dulu ya yang bisa saya berikan bagaimana menghitung cara dengan menggunakan metode manual, diagram pohon maupun dengan metode ruang. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.